Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asriawati dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. NIM saya 21220222. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Qoroin Tasrifiyah. Qoroin Tasrifiyah itu ada 4. Yang pertama Qoroin Tasrifiyah, yang kedua ada Qoroin Tasrifiyah Laziyah, yang ketiga ada Qoroin Tasrifiyah Ma'nawiyah, yang keempat ada Qoroin Mutasilah dan Munfasilah beserta contoh-contohnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Qoroin Tasrifiyah. Nah, Qoroinah menurut bahasa Arab artinya yaitu sesuatu yang berkumpul atau membarangi sesuatu yang lain. Dan menurut istilahnya itu, dalam usul fikih, Qoronia itu menurut Syekh Atta bin Khaliladah, setiap apa-apa yang memperjelas jenis tuntutan atau menentukan makna tuntutan itu jika digabungkan atau dibarengkan dengan tuntutan tersebut. Nah, jadi Qoroin ini tidak dapat dilepaskan dari kaidah usul fikih, kaidah usuliyah. Yang kedua yaitu ada Qoroin Tasrifiyah Laziyah. Nah, apa sih Qoroin Tasrifiyah itu? Qoroin lafziyah ini sering juga disebut dengan qoroin harfiyah atau musawiyah, yaitu pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber. Kayak tata cara penerjemahan ini tidak ubahnya dengan sekedar mencari pedaman kata. Nah, Qoroin harfiah ini dilakukan dengan cara memahami terlebih dahulu arti demi kata yang terdapat dalam teks. Nah, jadi sebenarnya ini Qoroin harfiah ini dalam pengertian urutan-urutan kata dan cangkupan makna persis seperti bahasa sumber, tidak mungkin dilakukan sebab masing-masing bahasa selain mempunyai ciri khas sendiri-sendiri dalam urutan-urutan kata, juga ada kata masing-masing ungkapan mempunyai makna yang mengandung nuansa tersendiri. Yang ketiga yaitu ada Qoroin Ma'nawiyah atau Tasrifiyah, ialah ahli bahasa tanpa terikat dengan urutan-urutan kata atau susunan kalimat yang bahasanya sumber. Ini kebalikannya dari yang kedua. Nah, jadi Qoroin seperti ini mengutamakan ketepatan makna dan maksud secara sempurna dan konsekuensi, jadi perubahan urut-urutan kata atau susunan kata. Oleh sebab itu, bentuk Qoroin ini seperti ini disebut juga Qoroiniyah Maknawiyah karena mengutamakan kejelasan makna. Yang keempat yaitu ada Qoroin Mutasilah dan Munfasilah. Qoroin Mutasilah ini adalah salah satu metode penafsiran Al-Quran yang berfokus pada hubungan antara ayat dengan ayat yang berdekatan atau berurutan dalam satu surah tertentu. Nah, metode ini mengonsumsikan bahwa setiap ayat dalam Al-Quran memiliki keterkaitan dalam keterhubungan dengan ayat-ayat lainnya dalam satu surah. Contoh dari Qoroin Mutasilah ini dalam penafsiran Al-Quran kita dapat mempertimbangkan di surat Al-Baqarah ayat 153. Ayatnya yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Nah, dalam memahami ayat ini dengan menggunakan metode Qoroin Mutasilah, para penafsir akan mempertimbangkan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya dalam surah Al-Baqarah. Nah, dalam ayat sebelumnya itu di ayat 152 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pentingnya mengingat Allah dan memujinya. Ayat-ayat berikutnya dalam surah tersebut seperti ayat 154 dan 155 yang membahas tentang kesabaran dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup serta pentingnya mengingat Allah dalam setiap keadaan.
Itu sekarang terakhir tentang Qur'an munfasilah. Apa sih Qur'an munfasilah ini? Munfasilah ini adalah salah satu metode penafsiran Al-Quran yang memperhatikan hubungan antara ayat-ayat dengan ayat-ayat lain yang terpisah dalam satu surah atau surah yang berbeda. Nah, metode ini berbeda dengan Quran Mutasilah yang lebih memperhatikan hubungan antara ayat-ayat yang berdekatan atau berurutan dalam satu surah. Nih, contoh dalam Quran Munfasilah ini dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 197 Allah SWT berfirman, haji adalah bulan-bulan yang telah ditentukan. Barang siapa yang bermaksud hendak melakukan haji pada bulan-bulan itu, maka tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang berbuat dosa atau tidak boleh saling bermusuhan dalam melakukan ibadah. Nah, dalam penafsiran ayat ini dengan menggunakan metode munfasilah, Qurain penafsir menunjukkan bahwa ayat ini terkait dengan ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang membahas tentang haji dan ibadah. Misalnya di surah Al-Hajj ayat 28-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, supaya mereka menyaksikan manfaat untuk diri mereka sendiri dan menyebutkan nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikannya kepada mereka dari binatang ternak sembelih, maka makanlah daripada dagingnya dan beri makanlah orang yang miskin dan fikir. Nah, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.